warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji PPG Daljab tahun 2023 gelombang ketiga. Perkenalkan, nama saya Fiksa Wilianti. Saya peserta PPG Daljab tahun 2023 gelombang ketiga. Nomor peserta PPG saya 201000292000. NIM PPG saya 2008230059. Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan.
Tapi sebelum absen, kayaknya kalau siang-siang begini enaknya makan apa ya? Coba yuk kita cek dulu ke Abi. Enaknya makan apa, Bi? Apel, Bu. Apel. Oke. Lanjutnya ada Ayudia. Ayudia, anggur. Oke. Ada Imam. Ikan dipecah, Bu. Oh, ikan dipecah, seger ya. Pakai nasinya ngepul-ngepul. Oke. Sandi. Semangka, Bu. Semangka. Oke, ada Salwa. Sirsak, Bu. Boleh. Satria. Sayur bayam, Bu. Oke, sayur bayam. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelas, Imam, silahkan untuk memimpin doa hari ini. Baik, terima kasih Bu. Sikap sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan belajar kita hari ini, kita akan masuk ke materi bilangan bulat, ya. Kita lihat presentasi dari dulu sebentar. Mulai dibuka. Oke, kita masuk ke materi bilangan bulat kelas 7. Ini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian ambil. Kemudian alur tujuan pembelajarannya. Oke, bilangan apa yang diawali dengan tanda negatif? Apa artinya? Min. Pernah menyebut tanda min? Oke, bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan netral, dan bilangan negatif. Nah, yang ada bilangan negatifnya biasanya ada di termometer, ya, mengukur derajat. Kalau ini suhunya panas, ya, semakin naik ya. Kemudian ada di bursa saham. Kalau sahamnya naik, dia tandanya plus. Kalau nilainya turun, berarti tandanya negatif. Nah, seperti ada logonya di situ. Kalau naik dia hijau, kalau turun dia merah. Mesin kasir juga biasanya dia ada tanda positifnya, atau kalau misalkan harganya dapat diskon, dia tandanya negatif. Potongan harga ya. Nah, suhu pada freezer biasanya dia semakin ke kanan semakin naik, semakin ke kiri semakin turun. Oke, itu ada tanda positif negatifnya ya. Positif yang merah, negatif yang biru. Di kalkulator. Ya. Lift juga kalau semakin turun dia tandanya ke bawah negatif, kalau ke atas dia positif. Karena kalian sadari kalau di sekitar kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Ya, salah satu contohnya adalah indeks saham gabungan, kemudian ketinggian air di kali, kemudian termometer untuk mengukur suhu, baik itu suhu tubuh maupun suhu ruangan. Ya, seperti ini contohnya. Oke guys, selanjutnya coba kita lihat bilangan dengan tanda. Tujuannya untuk mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda negatif. Kita perhatikan di samping ada termometer yang suhu di diam jam sudah berlaku. Berapa suhunya masing-masing? Yuk kita lihat. Perhatikan
akan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif, sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius, dibacanya minus atau negatif 2 derajat Celcius. Jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan ditulis positif 27 derajat Celcius, dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka dapat disebut secara berturut-turut bilangan positif dan negatif. Oke, kita nyatakan suhu disebut dengan tanda positif atau negatif. Ya, perhatikan. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Berarti kira-kira tandanya apa nih? Lebih tinggi, berarti positif ya. Kemudian suhu 0 derajat Celcius lebih, berarti tandanya apa? Iya betul, negatif. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palu Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Nah, jika ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai, ya, berarti melalui garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan tanda negatif? Gimana? Berarti Gunung Semerunya, iya, ketinggian Gunung Semerunya adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, berarti positif ya. Sedangkan kedalaman Palu Jawanya, karena dia ada di bawah permukaan laut, berarti dia nilainya adalah negatif 7.140 meter. Nilainya adalah nih, ya. Garis bilangan. Ini kalian masih mengingat dari garis bilangan yang masih dibahas di sekolah dasar. Kita juga akan menggunakan garis bilangan sebagai cara yang digunakan untuk menghitung bilangan bulat. Kemudian dengan bilangan bulat positif. Oke, Ibu ambil dari contoh soal ini, ya. Di sini Ibu punya mistar hitung geser. Nah, ini bisa kamu gunakan untuk mengingat kembali, ya, mengingat kembali supaya kamu nggak bingung kalau naruh positif negatifnya bagaimana, dan supaya kamu bisa lebih akurat untuk menghitungnya. Terkadang kalian itu suka ketukar, harusnya itu nilainya masih negatif, kamu jumlahin, akhirnya kamu jumlahnya jadi lebih banyak atau jadi positif. Nah, kita lihat di sini. Soal yang pertama, bilangan 8 lebih dari 0. Berarti digesernya geser ke arah, nah, gesernya ke arah kanan. Lebihnya 8, lebih dari 0. Berarti jawabannya warna hijau tulisannya. Berapa jawabannya? Positif 8. Iya, positif 8. Ya. Bilangan negatif 4 kurang dari 0. Berarti kalau kurang dia gesernya ke kiri. Negatif 4 kurang dari 0. Berarti jawabannya seperti itu. Ya, ada ya. Jawabannya adalah negatif 4. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau jumlahin misalkan positif 5 ditambah negatif 8. Nah, positif 5-nya sama negatif 8-nya kita sejajarkan. Jawabannya berapa? Min 3. Paham ya? Nah, nanti kalau masih bingung lagi buat nentuin positif negatifnya, kalian boleh pinjam karena Ibu cuma ada 3. Kebetulan baru sempat bikin 3. Jadi nanti kalian bisa gantian. Oke? Oke, yuk kita speaking dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
Sesudah ini kita akan bagi kelompoknya. Silakan kalau yang menempati posisi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah dibentuk ya kemarin kelompoknya? Kasih waktu 10 detik untuk memposisikan diri berdasarkan kelompok. Ya, Oke, silakan. ready? Yuk, mulai. Baik, selanjutnya ini akan kita coba diskusikan. Mari kita periksa. Di sini ada 5 soal. Ya. Ini untuk soal kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kalian catat dulu, ya. Foto boleh, skripsi boleh. Ini akan kalian diskusikan ya. Jadi untuk kelompok 1 silahkan kalian diskusikan. Untuk soal nomor 1, kemudian yang nomor 2 silahkan diskusikan untuk kelompok 2. Kemudian nanti soal nomor 3, 4, dan 5 juga. Dan selanjutnya yang nomor 3 silahkan didiskusikan untuk kelompok 3. Nomor 4 silahkan didiskusikan untuk kelompok 4. Dan nomor 5 silahkan didiskusikan untuk kelompok 5. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, untuk tugas kelompoknya silakan tadi sudah ditentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti sesudah itu akan dipresentasikan. Oke, terima kasih. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya? Baik, silakan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok kami, Bu. Ya, boleh silakan kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Imam, Saya Noval. dan 2 orang lagi yaitu Ananda dan Ayudya Satina. Kami di sini ingin mempresentasikan jawaban kami pada soal berikut. Nah, keren nih, kelompok 1 udah pakai Canva ya bikinnya. Soal pertama yaitu diketahui bahwa A adalah nilai 0 km. Titik 3 km ke sebelah utara A dinyatakan sebagai plus 30 km. Bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan? Titik A dipresentasikan oleh 0, sementara itu ke sebelah utara ke 3 km yaitu ke atas. Sementara untuk titik sebelah selatan dinyatakan min 5 km dari titik A atau 0 yaitu ke sebelah bawah. Sekian dari untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dipresentasikan oleh Imam. Selanjutnya soal kedua. Apabila rugi Rp200 dinyatakan dengan min Rp200, dinyatakan dengan apakah plus atau positif Rp300? Jawabannya adalah rugi Rp200 sama dengan min atau negatif Rp200, artinya itu rugi. Nah, sedangkan plus ataupun positif Rp300 adalah untung Rp300. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada yang sudah siap untuk presentasi lagi? Siapa? Siapa yang sudah siap? Yang mau presentasi lagi? Sudah siap? Oke, silakan kelompok 2. Ayo, silakan. Siapa kami?
Ayo. Dengan Sandi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 dengan saya bernama Fahri Saya Salwa Saja. dan ketiga teman saya di kelompok 2 adalah Kak Syaira, Sandi, dan Noval. Kami akan mempresentasikan soal kelompok 2. Kelompok 2 nggak mau kalah nih ya, kelompok 1 perikan juga. Oke, silakan dibacakan soalnya. Diberikan bilangan-bilangan di 12, plus 7, 0, plus 0,6, terus min 3 dan plus 25, lalu min 8/3. Manakah yang merupakan bilangan positif dan manakah yang merupakan bilangan negatif? Yang merupakan bilangan positif adalah plus 7, plus 0,6, dan plus 25. Yang merupakan bilangan negatif adalah min 12, min 3, dan min 8/3. Silakan Salwa. Manakah yang merupakan bilangan bulat dan manakah yang merupakan bilangan asli? Yang merupakan bilangan bulat adalah min 12, plus 7, 0, negatif 3, dan plus 25. Yang merupakan bilangan asli adalah plus 7 dan 0. Ya, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu bonekanya siapa? Banyak sekali. Kelompok 5. Akan konser seluruhnya Oke. boleh. Oke, ya, dilihat ya. Wah, kelompok 5 nih. Oke, lanjut. Disaingin sama kelompok 1. Kelompok 3 juga nggak mau kalah. Ayo, terus mengejar kelompok 2. Baik, selanjutnya, ayo, soal selanjutnya siapa? Kelompok 5. Siapa pemenangnya? Kita lihat hasil dari kuis kita yang pertama. Pemenangnya juara 3-nya kelompok 3, juara 2-nya kelompok 2. Oke, baik, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD. Nanti Ibu bagikan dulu perorangan. Silakan nanti kalian jawab langsung di kertasnya aja ya. Nanti biar langsung ke koreksi. Ya, silakan kerjakan, waktunya 15 menit mulai dari sekarang.
di grup kelas. Silakan kalian buka linknya untuk diisi melalui handphone kalian. Oke? Waktunya 5 menit aja cukup ya? Ya, sudah bisa dibuka? Ya, silakan. Jaringan ruangan hari ini. Ya. Oke, sudah? Sudah. Baik, sekarang Ibu mau minta kesimpulan kita hari ini. Oke. Ya, silahkan. Siapa yang mau tarik kesimpulan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan, Imam. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Fiksa sudah mengajari kami materi tentang hari ini sehingga kami dapat membedakan apa itu bilangan bulat, positif dan negatif. Ya, dan kita dapat membedakan antara kedua bilangan itu. Ya, sekian, terima kasih Bu Fiksa atas pelajaran hari ini. Terima kasih Imam. Beri applause dulu untuk Imam. Sudah selesai materi kita hari ini tentang bilangan bulat. Materi selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi bilangan bulat ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi untuk materi selanjutnya silakan dipersiapkan. Ibu akan mulai memberikan soal-soal hot kepada kalian, baik itu dari kehidupan kalian masing-masing ya, dari kebiasaan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, besok kita akan mulai masuk ke soal keseharian kalian. Oke? Nah, besok persiapan, silakan yang besok Ibu berikan tugas, silakan kalian membawa struk belanja kalian. Pernah ya kalian belanja di Indomart, Alfamart, atau mungkin di merchant yang lainnya ya? Kan ada sisahannya tuh, ada sisahan struknya, nggak harus semua, tapi perwakilan aja, satu kelompok cukup satu aja. Nanti kita akan bahas di sana. Di sana akan terlihat buktinya ada positif ada negatifnya. Oke, begitu ya. Siap, Bu. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membawa struk belanjanya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin lagi sama ketua kelas untuk memulai doa penutup kita hari ini. Sikap. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dapat keberkahan ilmu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan yang mau istirahat, silahkan keluar untuk istirahat dan sholat dulu. Baik, Bu.